Pisang menjadi makanan pokok yang sangat dominan di negara Burundi, bukan tanpa alasan. Bahkan komoditas ini menjadi penyelamat hidup untuk sebagian besar masyarakat setempat karena peran vitalnya. Kondisi tersebut sangat didukung oleh faktor geografis dan kesuburan tanah yang ideal. Pohon pisang tumbuh subur hampir di seluruh penjuru negeri. Tapi di balik keunggulan tersebut, masyarakat mengalami keterlambatan dalam mendistribusikan dan menjualnya, terutama yang dialami oleh para kurir. Pisang-pisang diangkut rata-rata hanya menggunakan sepeda menempuh jarak hingga 60 km sekali jalan. Tidak hanya jarak yang membuat mereka kesulitan, faktor beban juga sangat menentukan di saat pisang permuatan bisa mencapai 160 kg, bahkan lebih. Kemudian diikat menggunakan tali karet atau sejenisnya yang dengan beban begitu berat. Tentunya para kurir harus berkendara ekstra hati-hati menghadapi gaya gravitasi yang mendorong sepeda meluncur di turunan curam dengan kecepatan 60-70 km per jam. Resiko terbesar di tahap ini adalah mereka akan kesulitan mengontrol rem yang jika dipaksakan mengerem pada kecepatan tinggi dengan beban ratusan kilogram, ban sepeda akan menjadi sangat panas dan bisa langsung meledak, yang dipastikan akan membuat kurir jatuh seketika. Tanpa adanya pagar pembatas atau bahu jalan yang aman di sisi kanan dan kiri, para kurir sepeda berada dalam kondisi kerentanan tingkat tinggi sangat kritis. Setiap detik di perjalanan, mereka harus berusaha keras agar tidak memiliki ruang toleransi untuk kesalahan sekecil apapun, kecuali keadaan memaksa. Dengan ketidakadaan pagar pembatas jalan yang aman di sisi kanan dan kiri, mereka akan berisiko tinggi terserempet atau terlindas roda truk. Jika refleks membanting setir untuk menghindar, mereka akan langsung terjun bebas ke jurang. Kondisi medan pun tidak semua dilalui para kurir dengan mulus. Sampai di tanah berbatu, mereka harus turun dan mendorong sepeda beserta muatan puluhan ratusan kilo secara mandiri. Akan sangat membantu saat sesama rekan kurir atau warga sekitar datang ikut mendorong. Dan tentunya, mempersiapkan sejumlah dana sebagai persiapan di keadaan tersebut adalah hal wajar dilakukan oleh seorang kurir. Keadaan tambah diperparah saat datangnya hari hujan. Tidak hanya mendorong sepeda dengan mempersiapkan kekuatan lebih dari sebelumnya ketika aspal basah atau mereka harus melewati jalur yang belum diaspal. Sepeda bermuatan 200 kg akan sangat mudah tergelincir hanya karena salah sedikit menjaga keseimbangan. Dalam kondisi kering saja mereka sudah takut mengerem karena ban bisa meledak. Saat hujan, air membuat sistem rem manual menjadi basah dan kehilangan daya cengkram ketika menghadapi turunan tajam dengan kecepatan puluhan kilometer per jam. Polisi lalu lintas yang melakukan razia demi menertibkan pengendara bagi kurir akan menambah persoalan mereka. Waktu dan tenaga menjadi tambahan masalah saat kedua hal tersebut terjadi bersamaan yang membuat resiko gagalnya pengantaran pisang bagi kurir semakin sulit untuk mencapai tujuan. Perjalanan berangkat membawa pisang bagi kurir membutuhkan waktu yang bervariasi tergantung jarak. Untuk jarak pendek sekitar 15 km, pengangkutan memakan waktu sekitar 45 menit. Namun untuk rute jarak jauh menuju ibu kota sekitar 30-60 km melintasi perbukitan, perjalanan berangkat memakan waktu beberapa jam hingga seharian, dan mereka bisa melakukannya 5 kali dalam seminggu. Lantas berapakah yang didapat oleh kurir dari perjuangan melelahkan mengantarkan pisang dengan jarak puluhan kilometer di berbagai kondisi harus dilalui dan merasakan beban begitu beratnya? Uang 35.000 adalah angka untuk kebutuhan mereka di hari tersebut. Saat semuanya berjalan sesuai dengan semestinya, kurir membeli banyak tandan pisang dari petani dengan harga kisaran 140.000, kemudian dijual lagi Rp250.000. Biaya mengantarkan dengan keuntungan yang didapat itulah untuk membeli makanan seperti jagung dan susu. Selain dikonsumsi secara langsung, pisang-pisang yang akan kurir sepeda jual kembali juga diolah menjadi bahan utama pembuatan makanan atau minuman lainnya seperti minuman populer di sana, yaitu bir pisang lokal. Bir jenis ini sangat disukai oleh banyak orang negara Burundi, sampai-sampai pengusaha bir mengaku bisa mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya, menggaji pekerja, dan menyekolahkan anaknya.
Pertanyaannya, kenapa tidak kurir sepeda saja yang membuat bir ini secara berkelompok atau perorangan jika lebih menghasilkan daripada menjadi seorang pengantar? Jawabannya, untuk membuat bir pisang membutuhkan keahlian khusus. Mulai dari memformulasikan racikan 3 jenis pisang yang pas, hingga mengontrol proses fermentasi dengan ragi dan membutuhkan modal untuk membeli pisang dalam jumlah besar, tempat produksi tersendiri, fasilitas memadai, dan memiliki kedai sendiri untuk menjualnya. Saat menjual kembali ke pasar tujuan, proses beli dilakukan hingga kurir memperoleh hasil jerih payahnya. Dan tentu dengan barang bagus akan lebih mudah menemukan kata sepakat, serta harga yang cocok didapat oleh para kurir. Dengan ribuan kurir sepeda di negara Burundi, selalu ada bagian yang perlu diperbaiki atau ditambal. Dengan mendatangi bengkel di dekat pasar saat memiliki cukup uang untuk membeli ban baru. Persiapan menjadi tantangan besar dalam segala kemungkinan di mana semuanya bisa terjadi. Uang yang dikeluarkan juga termasuk saat mereka membeli barang kebutuhan lainnya seperti onderdil, yang pemilik bengkel menjelaskan bahwa sebagian besar sepeda impor yang digunakan berasal dari Cina dan mudah rusak atau patah. Oleh karena itu, onderdil seperti keranjang dan rak bagasi belakang harus diperkuat menggunakan batang besi agar kuat menahan beban berat. Keberadaan sepeda sangat berjasa dan menjadi alat transportasi ideal bagi banyak orang, sebab Burundi merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli atau merawat kendaraan bermotor. Kepemilikan sebuah sepeda saja sudah dianggap sebagai aset bernilai tinggi bagi sebuah keluarga. Sekitar 85% masyarakat bekerja di sektor pertanian. Sepeda menjadi alat bantu utama untuk mengangkut hasil panen seperti pisang, kelapa sawit, beras, dan kopi dari desa ke pasar kota atau pabrik pengolahan. Bagi warga yang tidak berpendidikan tinggi, menjadi kurir sepeda atau pengemudi ojek sepeda adalah salah satu dari sedikit lapangan kerja yang tersedia untuk menafkahi keluarga. Berpegangan pada truk yang menanjak memungkinkan kurir sampai ke tujuan lebih cepat, tanpa harus berhenti atau berjalan kaki, tapi kurir yang menempel di belakang truk tidak bisa melihat kondisi jalan di depan. Jika sopir truk tiba-tiba membanting setir atau mengerem mendadak akibat lubang jalan dan lalu lintas juga dari arah berlawanan, pesepeda akan langsung kaget hilang kendali seketika, kemudian berakhir dengan kecelakaan fatal. Di wilayah selatan negara Burundi kelapa sawit juga diangkut menggunakan sepeda persis seperti pengangkutan pisang di wilayah utara, yang satu tandan buah kelapa sawit bisa memiliki berat hingga 50 kg. Sama halnya saat mengantar pisang para kurir, mengangkut beberapa tandan sekaligus dimuat di belakang menuju pabrik pengolahan minyak sawit terdekat. Dan dari segi penghasilan, keduanya tidak jauh beda, sangat terbatas, hanya mencukupkan yang sulit untuk disimpan.